lagi bersama El Toro dan kali ini di Coffee Break selamat sore. Sesuai dengan janji El Toro sebelumnya, El Toro bakalan kedatangan komunitas yang namanya Kompi Zombie, nama komunitasnya. Tapi ini di luar daripada ekspektasi El Toro. Karena tadi El Toro udah ngebayangin ya bahwa ini jarang-jarang akan menjadi pengalaman yang seru banget karena El Toro akan mewawancarai akan satu meja berdiskusi dengan zombie. Tapi ternyata di luar ekspektasi karena yang datang ya nggak ada zombie-zombinya ya. Ini tampan-tampan dan cantik-cantik. Oke, tapi biar lebih kenal lagi di awal bersama dengan komunitas zombie yang datang dengan anggotanya sekarang ya ada 4 personal dulu untuk lebih kenal dengan komunitas zombie. Dari siapa dulu nih? Personal, pribadi. Dari gue dulu ya. Oke. Salam Zombie Akademia. Salam zombie. Oh. Gue di sini adalah Erik Eovan sebagai founder pendiri dari komunitas ini. Founder. Dan bersama gue juga ada datang beberapa zombie-zombie lainnya. Di sini ada Maira. Ada Maira, ada Chansky. Chansky. Ada Tony Ragil. Ada Tony Ragil juga. Ini siapa yang mau menjawab? Ini komunitas apa? Apakah ada berhubungan dengan zombie ya? Zombie itu mayat hidup ya? sebenarnya memang kami ini sesuai dengan namanya ya Kompi Zombie. Kompi Itu Zombie. singkatan dari komunitas pecinta zombie. Komunitas pecinta zombie. Betul, yang tentunya membernya harus yang suka dengan zombie. Yang suka dengan zombie. Iya, dan di sini kami bisa dengan bangga hati menyebutkan kalau kami adalah komunitas kreatif. Komunitas kreatif. Bahkan sejak 2012 telah dijadikan sebagai bagian dari industri kreatif Kota Jakarta. Oke. Waktu itu oleh zaman gubernurnya Pak Fauzi Bowo. Oke. Hingga terus berlanjut sampai 2014. Gitu. Jadi kenapa disebut komunitas kreatif? Jadi kami sebenarnya bukan komunitas yang cuma nakut-nakutin aja gitu. Nakut-nakutin orang ya, bukan yang seperti yang viral sekarang ya. Tiba-tiba jadi pocong jadi-jadi Di Depok itu. Iya. Jadi terus meresahkan bukan ya, bukan komunitas yang seperti itu. Jadi kami sebenarnya lebih kayak mengeksplor sih dari teman-teman atau penggemar zombie lainnya yang mau bergabung di sini. Karena kan waktu ini sedikit cerita balik ke 2009 flashbacknya, aku tuh masih susah banget kan untuk nonton zombie, ada terbentuklah Kopi Zombie ini. Oke. Dan Jadi ini dimulai dari tahun 2009 ya? 24 Desember 2009. 10 tahun yang lalu. Oke. Tahun ini 1 dekade dari. Satu dekade. Ya, Oke. betul. Nah, kemudian dari sebatas forum online, awalnya online memang. Oke. Terus mulai 2011 masuk ke ranah offline. Oke. Dalam artian mulai terlibat dalam berbagai event-event gitu ya. Oke. Karena memang visi misinya adalah yang menjadikan zombie sebagai pop culture di Indonesia tadinya. Oke. Dan tampaknya cukup berhasil sih. Karena sejak ada Kompi Zombie, akhirnya fenomena zombie di Indonesia jadi mewabah seperti itu. Oke, yang saya garis bawahi tadi adalah kreativitas. Ini kreativitas apa sih yang dilakukan di Kompi Zombie? Seperti apa? Mungkin dari kegiatan-kegiatannya? Kalau dari kreativitasnya sih kami yang tentunya berkaitan dengan makeup ya. Oke. Makeup untuk zombie seperti apa? Apakah makeup karakter gitu ya? Makeup karakter. Makeup karakter, Ya. oke. Jadi yang bagaimana cara membuat luka, memakai prostetik dan juga mocap gitu seperti itu berkaitan dengan zombie dan mayat hidup deh. Gitu. Hingga bahkan akhirnya berawal dari sana, berawal dari kami mendesain prostetik, membuat prostetik, sehingga juga akhirnya dilibatkan juga dalam film sih sekarang, film nasional. Oke. Gitu. Kalau kreativitas lagi data itu kami juga sebenarnya juga terlibat juga dalam beberapa campaign ya. Kami dilibatkan oleh Departemen Kesehatan dulu di tahun 2014 untuk kampanye Victoria Health Warning itu loh, yang waktu itu kan ada yang kalau kita beli rokok di rokok ada fotonya tuh Yang serem-serem gitu ya. Waktu itu kami dilibatkan untuk roadshow tuh ke 4 kota di Indonesia dalam rangka mengkampanyekan seperti Victoria Health Warning tadi gitu kan. Kemudian juga dilibatkan oleh beberapa institusi corporate lainnya seperti kayak untuk mempromosikan event-event mereka dan sebagainya gitu. Berkat Kompi Zombie ini, jadi akhirnya kalau kayak kami gitu, kita ada networking di Solo. Di Solo juga ada Kompi Zombie Solo namanya. Oke. Di Solo ada Kompi Zombie Surabaya, ada di Bandung juga ada, gitu kan, di Medan juga ada. Dan itu terbentuk atau apa namanya ya?
Tercetus. Bukan tercetus sih, cuman kayak terjalin gitu. Oke. Dari orang-orang yang suka dengan zombie dan tergabung di komunitas ini. Oke. Kalau ini deh saya tertarik nih. Yang paling kecil, yang paling imut. Ini kenapa bisa suka gabung dengan Kompi Zombie? Ya karena aku suka nonton like film-film zombie. Film-film zombie. And aku jadi tertarik untuk Oke. ingin nyoba juga jadi zombie. Oke. Udah film apa sih yang ikut ambil bagian? Kalau di kebanyakan sih film horor, tapi ada yang mix dengan horor komedi ya. Oke. Kalau film yang pertama kali melibatkan kompi zombie itu ada film Gasing Tengkorak tahun 2017. Waktu itu di saudaranya itu Jose Purnomo. Oke. Tapi kalau yang melibatkan hampir banyak banget zombie, total sekitar 150 zombie. Oke. Itu ada film, ini rilis tahun 2018, judulnya Reuni Z. Reuni Z. Itu filmnya Soleh Solihun. Ada Tora Sudiro juga, ada Dinda Kanya Dewi. Pokoknya rame di situ ya. Di direkturnya tuh Menteri Tiwa sama Soleh Solihun. Itu benar-benar maksudnya menurut kami sih luar biasa banget ya, dengan 150 zombie dalam beberapa hari syuting gitu kan. Dan benar-benar melibatkan tim makeup yang juga nggak sedikit situ. Kami dan persif, jadi kita mainnya shift karena kalau nggak agak susah atur waktunya. Terus ada film lagi judulnya Tabu. Film baru rilis kemarin 2019 di bulan Januari. Itu juga banyak memakai tim kami. Tapi sebenarnya itu bukan film zombie, itu film horor. Erik dan Kak Chansky. Katanya udah ikut di film apa aja sejauh ini. Terus yang paling makan waktu yang mana? Thank you Kak waktunya. Salam zombie buat mereka. Karena pertanyaannya khusus ditujukan untuk Erik dan juga Chansky. Kalau untuk film mungkin Kompi Zombie ya udah terlibat kayak yang tadi diomongin sama Bro Erik ya. Cuman kalau yang lain-lainnya dari tim kita udah terjun ke beberapa film horor lain juga gitu. Kebetulan saya juga ngebantuin Bunda Yona. Ini ya, chief makeup efeknya. Oke. Itu udah lumayan banyak sih ya bro. Iya, 12 film. 2 tahun. 2 tahun. Dan itu yang menjadi make up karakternya atau menjadi talentnya, yang jadi zombinya? Kalau yang jadi zombinya member-member itu film-film yang tadi udah disebutin Bro Erik. Kalau yang lainnya kita bagian nge-handle make up special effect-nya. Jadi untuk make upin hantunya, untuk main adegan yang ada darah-darahan, kayak gitu, main mock-up-mockupan juga tim kita. Oke. Dan lo pernah juga yang jadi zombinya di make up terus ikut ambil ada peran? Jadi waktu itu kami ada film pendek bisa di search di YouTube ya, judulnya Taring. Itu yang bikin adalah Bung Kris Pelamonia. Ini film pendek 19 menit tentang jadi settingnya tuh zaman tahun 1949 ketika Indonesia merdeka, masih zaman kenil gitu loh. Dan film ini diikutkan di Los Angeles Indonesian Film Festival. Oke. Dan di situ ada Chansky sebagai zombie di situ. Sebagai zombinya. Zombie tentara kenil. Mau gitu. nanya pengalamannya, lebih enak make upin zombie, dandanin zombie atau jadi zombinya? Sebenarnya awal saya gabung di komunitas itu emang jadi talentnya doang. Jadi talent. Karena kan cowok nih ya, terus nggak ada basic make up juga sebenarnya. Cuman karena emang udah lama gabung di komunitas ini, lama-lama belajar, akhirnya yaudah bisa bantuin make upin teman-teman yang lain gitu. Enak buat make upin sama jadi talentnya, enak dua-duanya sih. Kalau talentnya karena ketika saya sudah di make upin jadi zombie, wah berasa ganteng. Berasa ganteng. Kalau setiap event banyak yang ngajakin foto, giliran udah begini mah nggak ada. Pikiran saya jawabannya enaknya itu tergantung bayarannya berapa. Lebih mantap di zombinya atau di make upnya sebenarnya. Enak sih, dua-duanya juga enak. Dua-duanya enak. Cuman karena emang base-nya saya gabung ke komunitas ini emang karena suka juga sama zombie dari game, film kayak gitu-gitu. Akhirnya ya sebenarnya nggak mikirin itu. Cuman karena main kesini ya alhamdulillah aja ada event-event yang ada benefitnya buat lo. Ada benefitnya juga ya. Alhamdulillah buat jadi tabungan juga gitu, tambahan uang jajan juga. Gitu. Yang paling makan waktu yang mana katanya? Sama sejauh ini sudah ikut berapa film?
Sejauh ini saya baru ikut satu sih kalau untuk talent ya di Reuni Z itu. Oke. Terus Dan jadi apa di situ? jadi zombie. Jadi zombie. Saya pokoknya di film itu paling mati di awal-awal pokoknya. Mati tapi hidup lagi. Tapi ada pertanyaan juga dari Ella ya, katanya tadi apa? Paling makan waktu yang mana sih? Ini maksudnya paling makan waktu saat make up-nya kali ya? Ya, untuk mungkin proses dari seluruh film yang kami kerjakan, sebenarnya paling banyak makan waktu itu kalau zombie sih sebenarnya kami karena sudah terbiasa di event ya, jadi nggak terlalu banyak makan waktu. Tapi kalau untuk kayak di film Reuni Z dengan 150 zombie itu benar-benar menyita waktu gitu. Masalahnya bukan apa-apa. Kalau yang di film pasti tahu kan, film itu ketika kita make up tidak langsung di take. Iya. Kalau sudah di Harus make up nunggu tiba-tiba dulu nunggu gitu kan dulu. untuk Ya, scene-nya ya. kalau nunggu sejam 2 jam sih kadang-kadang nggak apa-apa. Mungkin kita biasanya dari Australia udah bilang nanti di make up misalnya jam 3 sore, kita baru di take mungkin jam 2 pagi gitu kan. Jadi kita ada berapa kali touch up lagi di sana. Itu aja sih makan waktunya. Kalau untuk film zombie. Tapi kalau untuk membuat satu zombie itu makan berapa lama sih? Tergantung tingkat kesulitannya seperti apa zombie yang mau kita buat. Kalau hanya zombie yang kami bilang infected gitu ya, tapi itu nggak terlalu susah. Mungkin range-nya antara setengah jam, 15 setengah jam ya, setengah jam gitu ya. Tapi kalau kita yang mau yang heavy, yang benar-benar kayak di The Walking Dead, nah itu mungkin bisa agak lama tuh, bisa 2 jam untuk satu talent aja. Bisa dari kalangan apa aja mungkin? Kan pelajar. Ya, saya pelajar kan, Gabung cowok. dari SMA soalnya. Gabung dari pas SMA SMA. dulu. Ini Tapi juga udah masih jalan SMA. tahun ke-6. Sekarang juga masih SMA. Oh, coba tuh. Gak perlu WhatsApp ya. Gak lulus abadi. Jadi maksudnya tadi yang Chandra mau bilang, makanya tadi walaupun tidak mempunyai background sebagai makeup artis, akan di training nanti oleh tim makeup artist untuk menjadi seorang makeup artis gitu loh. Bukan itu aja, kami pun juga ada divisi dance. Divisi dance. Chandra juga dulu anggotanya. Oke. Bayangin aja, tidak bisa dance, kami training jadi bisa dance. Jadi bukan Ini bukan dancer. apa sangkut pautnya dengan bidang ini, komunitas zombie? Iya, karena kompi zombie. kami banyak permintaan dari ya yang mem-hire kami lah ya, customer klien gitu, mau ada zombie dance, ala-ala thriller atau apa, pokoknya ada dance. Nah, akhirnya terbentuklah divisi dancer. Membernya adalah tim kombi zombie. Kita kami tanya lagi dari tim talent, siapa yang mau jadi dancer? Nanti ya diseleksi lagi gitu kan, seleksi by nature. Ya sudah, yang mau jadi dancer ya siap-siap untuk menjalani proses sebagai zombie dancer itu. Karena kebanyakan semua bukan dancer. Bukan dancer, dibentuk menjadi bisa dance. Kalau zombie aja tapi dia nggak bisa dance. Nah itu nanti akan menjadi kendala juga ya kalau ternyata ada yang mau yang seperti itu gitu, bahwa zombinya bisa dance. Seperti mungkin thrillernya Michael Jackson ya, Michael Jackson ya, itu, yang gitu. bisa nari gitu. Sampai akhirnya kami dapat job-job corporate yang berkaitan dengan dance tadi itu. Jadi makanya itu dengan berbagai macam ya, maksudnya pengalaman kami gitu. Bahkan kalau di film pun juga kami kan sudah biasa blocking, kan sudah dari event. Jadi segalanya serba mudah di kami. Kami bukan yang lelet gitu ya. Kalau misalnya dari showrunner atau director bilang mau begini nih, ya udah kita langsung bisa kerjakan seperti, karena udah ada pengalamannya. Lo lagi dengerin Selamat Sore di 1043 104,2 MNS FM, balik lagi bersama El Toro di Coffee Break. Selamat sore dan masih bersama dengan Kompi Zombie. Oke, dan lanjut lagi ya di Coffee Break Selamat Sore. Kali ini cara gabung dengan Kompi Zombie. Apakah ada persyaratan khususnya? Kalau teman-teman akademia ada yang mau bergabung di Kompi Zombie, syaratnya gampang aja, tinggal join aja di Facebook grup kami, ketik aja komunitas pecinta zombie atau Kompi Zombie. Kami juga ada Kompi Zombie fanpage ya, tapi di situ lebih membahas tentang film. Kalau untuk aktivitas itu di grup, atau juga bisa kepoin Instagram kami, izok_kompi zombie, IZOC_KOMPI sambung ZOMBIE. Atau kalau masih Twitteran bisa juga follow Twitter. Jadi
Nah, nanti biasanya kami juga kasih informasi tentang acara kumpul-kumpul sih. Oke. Ini kumpul-kumpul yang memang sudah terjadwal rutinitas Iya. dari Kompi Zombie. Oke. Bisa sebulan, minimal 2 bulan lah. Minimal 2 bulan sekali. Yang paling sering sih kami, yang paling sering kalau tidak di daerah Tebet, atau di daerah Menteng, Oke. Taman Suropati. Oke. Di Samsur, enak-enak kan, atau di Taman Honda Tebet. Gitu. Dan nanti apa yang dilakukan di situ? Biasanya cuma ngumpul-ngumpul, sharing aja. Biasanya saling gigit-gigit untuk yang Wah. ya biasanya kalau awalnya kan suka ada malu-malu tuh datang, biasanya suka DM atau kami juga ada WA group, jadi nanti kalau udah bergabung akan dimasukkan ke dalam WA grupnya. Kalau sudah menjadi anggota. Betul. Oke. Jadi mau gabung nih bang atau bro teman emang nggak enak lalu nggak ada kenal, nggak apa-apa, kami juga semua berawal dari nggak ada yang kenal. Oke. Akhirnya jadi kenalannya di acara gathering itu. Oke. Gitu. Biasanya anak baru dikerja dulu. Oh, ada ospeknya dulu. Ada mosnya, ada mos. Mos. Oke, yang tadi juga sempat disinggung bahwa Kompi Zombie ya juga bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin adalah bagian dari Kompi Zombie, tapi juga ikut ambil bagian juga dalam kegiatan-kegiatan sosial ya. Iya, betul. Boleh diceritain? Jadi kayak untuk misalnya untuk yang dari tim Komisi Medan, mereka pernah menggalang dana untuk bantuan waktu itu kan yang gunung meletus Sinabung. Iya, Sinabung, iya. Ya, terus dari Jakarta juga kami bekerja sama dengan komunitas backpacker Indonesia ya. Untuk apa tuh ada event itu juga bencana ya. Ngecek lah hitungnya buat donasi bencana juga. Oke. Dan sekali lagi untuk Anda akademia yang mau gabung tadi nanti bisa dikepoin ke akun sosial media. Tadi ada Instagramnya, terus ada juga Twitternya. Nanti juga kalau sudah menjadi bagian daripada Kompi Zombie anggotanya ada grup WhatsApp-nya juga. Untuk menarik minat dari akademia juga, pemicunya. Boleh dong anggota yang ada juga sekarang berbagi susah senangnya, suka dukanya. Ya kalau Selama menjadi zombie. selama menjadi zombie ya. Ya suka dukanya sih lebih banyak sukanya sih kalau saya bilang ya. Lebih banyak sukanya. Pertama kita bisa terlibat produksi film nasional. Oke. Itu kan sebuah pengalaman yang nggak bisa semua orang bisa ngalamin dong. Nah ketika saya bergabung juga langsung awalnya tuh cuma tahu zombie tuh kayak begitu aja jalannya kayak gitu. Ternyata tuh nggak sembarangan, ada pelatihannya khusus, di training dulu latihan. Sampai akhirnya terlibat di film Reunizer itu dan ngalamin produksi film tuh seperti apa, jadi kita tahu juga dan nambah-nambah teman juga kan. Terus bukan networking segala macam. Kalau menurut saya sih experience sih yang nggak bisa dibayar dengan uang. Pengalaman ya. Oke. Itu adalah senangnya. Itu senangnya. Susahnya. Kalau susahnya ya pertama kalau saya sih mata saya kan minus nih ya. Oke. Minus sudah hampir 4 nih. Kan ada zombie yang minus juga. Ada. Mata dengan nabrak kan. Nabraknya natural. Gak dibuat-buat. Ketika jadi zombie itu kan kita seringkali pakai soft lens ya kan, Oke. soft lens efek gitu. Dan itu kalau untuk mata yang minus tuh sangat ngefek banget. Oke. Jadi makin buram penglihatan. Pernah ada suatu kali ngambil adegan satu scene malam itu di film Reunizer. Saya harus pakai soft lens jadi zombie kan nggak pakai kacamata kan. Itu benar-benar nggak bisa lihat saya. Dan adegannya turun dari tangga ngejar polisi, gigit polisi. Dan akhirnya bisa turun tanpa jatuh. Bisa sempat keselengkat. Adegannya malah dimasukin Syukur ya. Jadi natural. Natural. Bukan adegan gitu, bukan trik ya. Oke. Kalau Chansky? Sama sih kebanyakan sukanya sih. Karena dari sini juga nambah link, nambah pertemanan, nambah silaturahmi dari teman-teman yang di luar kota juga. Terus kemana-mana jadi enak sih, aman. Terus sama kayak nambah skill juga. Dari yang awalnya talent doang sampai sekarang bisa bantuin make upin gitu kan, karena dilatih sama Bunda Yona. Udah punya basic makeup buat zombie, makeup zombie lah kayak gitu. Terus sama apa ya, banyak sih sukanya. Alhamdulillah kadang dapat duit jajan ya. Karena dapat duit jajan. Bonus itu. Keuangan. Bonus. Terus Oke. sama ya itu kata Tony tadi bisa terlibat di film nasional ya. Nggak kepikiran aja sih saya yang lulusan apa, kerjanya apa, malah sekarang terlibat di film nasional. Kita tuh nggak ada yang nyangka bakalan bisa terlibat produksi film. Iya. Oke. Karena background-nya berbeda-beda. Gitu. Beda-beda. Kalau Tony sendiri
Penulis. Kalau saya penulis novel indie sama konten kreator. Oke, promoin dong bukunya apa? Asik. Kalau mau akademia kalau mau baca dapat buku saya. bukunya apa? Buku saya sebenarnya udah diterbitin udah lama 2017, tapi sekarang udah bisa dibaca gratis di historial.co. Judulnya Jurnal Anomali Buku Harian. Oke, online ya? Iya, sama kalau mau subscribe channel YouTube saya ada Asik. Tonce TV. Tonce TV. Lanjut lagi. Nih, yang paling cantik. Maira. Pengalamannya. Maira sudah pernah terjun juga ke film seperti Om. Kemarin aku Udah. kakak kayak gitu ya. Oke. Kakak Chanki dan juga Tony. Sampai diseling namanya. Iya. Kenapa? Diseling. Di seling. diangkat. Oh, yang terbang gitu ya? Iya. Merayap Waduh, pakai merayap. Rayap di tembok gitu. pengalaman bisa terbang loh. Bisa merayap. Iya. Seneng dia masalahnya jadi mainan. Lagunya Josh Groban langsung dijadikan kenyataan. I will fly. Josh Groban angkatan kita kali ya. Oke, kalau Maira susah senangnya Aku sih nggak terlalu banyak yang susah. nggak terlalu banyak yang susah. Lebih seneng ke yang suka-suka. Lebih banyak ke yang Apa yang suka-sukanya? Wow, jadi nambah kakak-kakak Nambah kakak-kakak. sama jadi bisa Jadi banyak nanti yang bisa jagain gitu Iya. loh maksudnya. Sama ini sih pernah lagi event di Central Park waktu itu kita lagi jadi official partnernya Box ya Walking Dead. Terus Maira ini habis make up zombie terus kayak bawa apa sih dorongan gitu jualan Kita jualan minuman darah. minuman Oke. darah gitu yang pakai kayak tempat infus gitu. Oh itu bisa. Cuman bentuknya aja yang seperti infus minuman darah tapi emang bisa diminum. Bisa diminum, Oh, aman. Maira jualan kayak gitu. Jalan-jalan keliling. Itu aja Maira. Susah senangnya. Tadi udah dikasih tahu bahwa nggak ada susahnya, Iya. senangnya. Lebih banyak senangnya. Founder, susah senangnya dari 2009 sampai sekarang. Kalau sebenarnya sih lebih banyak senangnya ya. Senangnya. Karena ini kan emang passion, hobi. Kalau susah sih nggak ada. Kalau dibilang susah sih mungkin untuk awal-awal. Kalau kita bicara awal ya, mungkin dalam bentuk masyarakat saat itu kaget kan. Oke. Ada apa nih main hidup jalan. Jadi lebih kepada mungkin abusive verbal aja. Soalnya dimaki-maki sih itu dulu udah biasa kayaknya. Oke. Buat yang lama mungkin ngalamin kali. Sama palingan ya kalau dulu kan awal-awal kurang diapresiasi aja. Gitu. Paling ada event dibantu dengan nasi bungkus misalnya atau mungkin nggak dapat apa-apa coba dikasih ini kalau ada event nih gua kasih but aja ya tempat aja ya jadi that's it nggak apa-apa cuman waktu itu berpikirnya udahlah buat kita mempromosikan komunitas ini kan jadi jalan aja gitu loh. Oke. Untuk pandangan masyarakat yang tadi sudah dikasih tahu sebelumnya ya, yang tadinya masih belum bisa belum bisa menerima gitu kehadiran dari Kompi Zombie atau komunitas yang mungkin serupa dengan Kompi Zombie. Apa yang mau dibilang? Ya jadi karena gini nih karena masalahnya adalah mungkin mereka juga pengalaman ya pengalaman ditakut-takutin mungkin ada dua tempat ada kumpulan orang-orang berpakaian serem takut-takutin. Nah, cuman kalau di kami ini di Kompi Zombie dari awal sudah saya sendiri yang mengatakan kepada mereka dan kepada tim bahwa kita ini bukan untuk nakut-nakutin orang bukan. Jadi jangan sampai membuat kan ada tuh yang jalan-jalan kecil sampai nangis gitu kan. Nah itu bukan kami deh. Yang meresahkan gitu kan? Itu bukan contoh yang didapatkan dari Kompi Zombie. Bukan. Mengganggu lebih mengganggu gitu ya. Walaupun mungkin konteksnya awalnya adalah lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Iya, cuman akhirnya kan bikin bapak ibunya emosi kan. Dasar juga. Nah kalau kami nggak seperti itu sih. Bikin tim Jaguar juga kerepotan gitu kan, yang tadinya pengen nyari kriminal-kriminal yang ada di jalan gitu kan, harus ngejar pocong-pocong. Akhirnya goib. Nah kami tidak seperti itu sih. Jadi kami buktikan lewat karya sebenarnya. Karya. Iya, jadi gimana caranya yang bergabung di kami ini ya kan dengan berbagai macam latar belakang, background pendidikan gitu kan, nanti tetap outputnya adalah positif. Oke. Itu yang paling penting sih sebenarnya untuk gabung di Kompi Zombie. Oke. Itu aja. Dan syarat utama dari gabung Kompi Zombie konsistensi. Konsistennya menjadi zombie tentunya. Dan Menjadi zombie. yang pasti suka sama zombie. Yang pasti suka sama zombie. Dulu kalau nggak suka, Dari film, soalnya game. kalau nggak suka sama zombie nanti nggak nyambung. Bukan passionnya jatuhnya ya, Iya. nanti malah konsistensinya yang nanti akan
berdampak gitu loh. Jadi malah jadi punya hidden agenda, gabung buat nyari duit aja misalnya gitu. Oke. Karena kalaupun di sini kami ada reward berupa rupiah tadi itu sebenarnya sebatas bonus. Oke. Tetap kayak seperti Tony bilang, kunci adalah tadi pengalaman, networking, atau melakukan hal yang mungkin kalau menjadi zombie kita nggak bisa lah. Oke. Gitu, seperti itu misalnya. Yang nanti akan pengalaman yang berbeda nantinya. Iya, misalnya kayak karena jadi zombie akhirnya jadi masuk TV. Masuk TV. Diwawancara kayak misalnya kayak Chandra ini udah sampai masuk di tablet ya apa berita online luar negeri di YouTube nggak ada beritanya, fotonya gitu kan sebagai makeup artist. Dan itu juga menjadi prestasi personal dari Chanki. Iya. Dan juga prestasi untuk Kompi Zombie sudah ikut dalam tadi film-film yang sudah disebutkan ya, banyak banget. Jadi untuk Anda akademi yang mau gabung ke Kompi Zombie langsung aja bisa dikepoin akun sosial medianya. Ya, betul. Dan terakhir, masing-masing personal harus punya satu kata untuk Kompi Zombie. Brain. Brain. Chanki. Keluarga. Keluarga. Maira. Keren. Keren. Kompi Zombie keren. Founder. Selamanya. Ketahuan ya umurnya walaupun nggak lihat mukanya akademia ya. Udah, terima kasih banyak untuk Kompi Zombie atas berbagi pengalaman di Coffee Break. Selamat sore. Sukses terus ya. Kasih coba nonton kan. Waduh, ini kalau gue ketemu zombie gue pura-pura mati aja lah. Kalau kita mau digigit. Contohin kan? Contohin. Tapi Kalau saya sebenarnya nggak dulu benci banget sama zombie. Karena kan itu ya gini. 20 minutes later. Penasaran aja kok orang-orang pada suka sama zombie. Dulu emang main game zombie sama tahu film zombie juga. Udah akhirnya maksain nonton. Pan, coba agak sini Pan. Ini kursinya dipinggirin dulu, sempit. Nggak elit. Action. Ya, Pace kau jangan main, kau kenapakah? Berulang-ulang turun naik, bikin apakah? Kau goyang kena minum terlalu banyak kau sunai. Ingat mama di rumah tahu kau anak baik-baik. Jangan kau goda dorang ade. Ini malam minggu manis-manis coba-coba ade. Kau tipu-tipu.